Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalian tahu gak sih kalau di perkantoran itu banyak aplikasi atau lanjutan fitur-fitur yang sering digunakan untuk melakukan pekerjaan atau emang sering digunakan untuk pembelajaran dan pekerjaan-pekerjaan nantinya yang sangat terintegrasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Novel Narsari dengan NIM akhir 18 dari nomor 1 PTIK. Yang terhormat juga Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Sistem Pembelajaran Informatika. Sebelumnya yang pertama kita apa sih itu tujuan pembelajaran? Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini itu kalian tuh diharapkan bisa menggunakan atau memahami konsep-konsep dasar dari aplikasi yang sering digunakan dalam perkantoran. eh, dan perlu kalian ketahui juga dari pembelajaran ini atau materi ini itu sangat penting karena hampir semua pekerjaan kantor itu menggunakan gabungan dari aplikasi-aplikasi dan software. Di antaranya ada Excel, ada PowerPoint, ada Word. Dengan kalian menggunakan atau bisa memahami konsep dari ketiga software ini, itu kalian itu bisa melakukan pekerjaan atau bisa menggunakannya mengolah data segala macam itu dengan sangat rapi, dengan profesional dan bisa lebih cepat. Yang diharapkan kalian dipermudah lah dalam melakukan suatu pekerjaan nantinya. Dan objek-objek yang bisa kalian temukan itu kalian bisa menggunakannya seperti kalau mau menggunakan tabel misalnya itu bisa menggunakan Excel untuk mendata atau ingin teks seperti laporan, undangan, segala macam itu kalian bisa menggunakan Word. Dan untuk grafik, untuk video, untuk presentasi suatu hal itu nantinya kalian bisa menggunakan PowerPoint tersebut. Lalu uh, ada juga banyak fitur lanjutan dari ketiga software itu, yaitu ada mail match, ada TOC, ada export presentasi dari PowerPoint tersebut. Lalu kalian juga harus mengenal lebih dulu apa sih Word, Excel, dan PowerPoint itu. Makanya kalian harus melakukan pengenalan aplikasi dari perkantoran tersebut. Terus sebelumnya kalian tuh tahu gak sih apa itu Word, Excel, dan PowerPoint itu? Dan kalian tahu gak kalau sebenarnya itu ketiga itu tuh bisa saling terhubung dan terintegrasi dan berkolaborasi untuk saling melengkapi. Dari teks itu kalian bisa menggunakan Word, Excel bisa untuk datanya, dan PowerPoint bisa untuk presentasi visual. Kalian tuh harus bisa memahami, dan menurut saya itu cukup familiar di kalangan para mahasiswa, para pelajar ya, karena emang sering digunakan dan diharapkan ketika nanti sudah terjun ke lapangan, lalu kan ketika aplikasi ini sih bisa terhubung dan mendukung pekerjaan yang kalian lakukan. Sebelumnya tuh Microsoft adalah pengolah kata untuk membuat dokumen, laporan, dan segala macam yang bisa membutuhkan teks-teks yang bisa menjelaskan semua data atau pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Excel itu untuk melakukan perhitungan, untuk menganalisis data segala macam, dan PowerPoint itu kalian bisa menggunakan alat sebagai alat presentasi visual untuk menyampaikan semua materi atau semua isi pekerjaan yang kalian lakukan. Lalu apa sih itu konsep dan integrasi aplikasi itu apa sebenarnya? Jadi misalnya kita punya tabel nilai siswa di Excel dan ingin membuat laporan di Word, kita tidak perlu mengetik ulang, cukup mengetik datanya dan selesai. Dan ada dua teknik penting, yaitu linked object dan embedded object. Yang satunya terhubung otomatis, yang satunya menyatu dalam dokumen. Jadi
Seperti itu. Kalau integrasi aplikasi perkantoran itu adalah proses menyatukan data atau objek dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain secara langsung. Makanya tadi saya bilang kalau dari beberapa ketiga aplikasi itu tuh saling terhubung dan menggunakan dua teknik yaitu linked object dan embed object. Yang pada intinya itu aplikasi itu saling terhubung. Jadi mempermudah kalian untuk melakukan pekerjaan. Contohnya seperti menyalin tabel dari Excel ke Word. Itu kalian misal seperti gini, kalian pernah mengalami kesusahan dalam menyalin tabel dari GPT mesti untuk langsung ke Word. Jadi saya punya tips, jadi kalian nyalin dulu ke Excel atau spreadsheet, lalu kalian bisa menyalin ke tabel yang sudah kalian buat di Word seperti itu. Jadi lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Dan misal grafik, kalian bisa membuat grafik terlebih dahulu dari Excel, lalu kalian kopas atau pindahkan ke PowerPoint. Dan tak lupa lagi yang terpenting karena tujuannya itu efisiensi kerja, mempercepat kerja dan konsistensi data. Data tidak akan terubah, data tidak akan berpindah, dan datanya akan tetap valid yang dari satu aplikasi itu ke aplikasi yang lain. Dan pasti sangat profesional karena secara pekerjaan memang selalu menggunakan ketiga aplikasi tersebut. Lalu tadi biasanya ada kapasitas spesial, yang data dengan format tertentu misalnya seperti gambar. Jadi gambar yang kalian pindah itu bisa langsung kepindah atau langsung ke drag and drop seperti itu. Lalu linked object bertautan yang seperti saya tadi katakan, data dari Excel itu bisa berubah ke Word atau PPT otomatis ikut berubah dikarenakan saling terhubung yang setelah masih menggunakan itu, karena kan dia kan terhubung secara otomatis. Dan yang ketiga ada embed object atau tertanam atau menyatu dalam dokumen. Data disimpan dalam file terbaru itu tidak terhubung ke file asli, jadi tidak mengubah data yang sudah kalian masukkan seperti itu. Lalu sudah mulai praktik atau sudah kalian sudah bisa mencoba atau coba dibuka dulu lah. Yang pertama Excel dulu. Yang pertama kalian bisa membuat Excel, tabel Excel. Lalu bisa kalian coba sendiri dibuka Excel atau spreadsheet kalau belum punya Excel itu sendiri, karena mungkin tidak semua laptop itu mempunyai Microsoft Excel ya. Jadi mungkin yang menyamai atau sama itu bisa menggunakan spreadsheet, Google Spreadsheet seperti itu. Yang kedua di Word, kalian bisa insert object dan create from file dan ke browser itu bisa. Atau enggak langsung dari Excel, tabel Excel itu kalian langsung kopas dan masukkan ke Word. Itu termasuk pasta spesial yang saya tadi sebutkan, karena mereka masih yang terhubung, jadi datanya tidak akan terubah. Tapi perlu di garis bawahi, kalian harus sudah menyiapkan tabel terlebih dahulu yang sesuai dan banyaknya sesuai, dan nomornya, kolom, dan barisnya sesuai dengan banyaknya data yang akan kalian simpan. Karena kalau kurang nanti akan bertumpuk datanya seperti itu. Dan sangat praktis kalau emang mau dicoba seperti itu tadi. Lalu yang kedua, grafik Excel ke PowerPoint. Kita juga bisa menyesuaikan grafik dari Excel ke PowerPoint. Ini penting kalau kalian mau presentasi data, hasil survei atau laporan keuangan. Jadi nanti data yang sudah kalian ambil dan masukkan ke Excel, ketika kalian mau masuk ke PowerPoint atau memasukkan datanya atau mau presentasikan datanya itu bisa menggunakan PowerPoint. Kalian tinggal copy grafiknya, lalu buka PowerPoint, dan kalian jangan lupa pilih use destination time and link data. Jadi kalian bisa mempermudah untuk menampilkan data yang sudah kalian ambil seperti itu. Lalu ada beberapa fitur lanjutan dari aplikasi Word itu sendiri. Aplikasi yang kalian bisa pelajari dan bisa mempermudah kalian untuk menggunakan aplikasi tersebut. .
Yang pertama ada mail match, membuat surat undangan, sertif, dan lain-lain. Tabel konten TOC yang sudah saya sebutkan tadi, membuat daftar isi otomatis, head style untuk membuat TOC, dan ada beberapa fitur yang lain, ada bookmark atau navigasi. Jadi kalian kalau mau membuat sesuatu hal seperti undangan sertifikat itu kan kesusahan mesti kalau mau membuat dengan menempel gambar. Jadi untuk tidak usah kesusahan dalam mengatur jarak dan letak itu kalian bisa menggunakan head style seperti itu. Banyak fitur yang kalian bisa pelajari dari aplikasi waktu itu sendiri seperti itu. Untuk mail match itu menurut saya fitur yang sangat membantu jika kalian nanti masuk ke dalam ranah perkantoran atau pekerjaan, karena jika kalian menggunakan mail match itu bisa membuat 100 surat bahkan lebih hanya dalam satu ketikan seperti saja. Banyak banyak tips and trick seperti itulah katakanlah yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian nanti dipekerjakan seperti itu. Lalu nanti kita akan pelajari fitur lanjut dari Word, yaitu mail match. Yang sudah saya katakan tadi, dia itu bisa membuat 100 bahkan lebih surat hanya dalam beberapa ketik saja seperti itu. Hanya kita siapkan data dari Excel dulu, lalu sambungkan ke template surat di Word. Yang pertama, siapkan file data Excel, nama, alamat, nomor. Jadi kalian harus siapkan datanya lebih dahulu. Kalian atur di Excel. Lalu kalian masuk ke Word lagi, lalu buka tab mail. Lalu pilih attachment and use list. Lalu setelah itu kalian bisa masuk ke merge dan cetak atau ekspor. Seperti itu tuh banyak fitur dari Word. Kalau kalian bisa mengupas atau memahami konsep dan kalian berlanjut untuk memahami semua aplikasi dan semua fitur-fiturnya itu, kalian tuh pasti bisa mempermudah lah pekerjaan kalian nantinya kalau kalian mau memahami. Jadi saya harap kalian bisa mau mencoba sendiri untuk mempelajari fitur-fitur dari aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya ada table and content TOC tadi. Kita tuh juga bisa membuat daftar isi otomatis. Jadi kalian tidak perlu membuat secara manual, dan untuk itu tuh terlalu memakan waktu, karena di pekerjaan nantinya itu kalian diharapkan kalian bekerja secara efisien, lebih cepat, lebih efisien, dan tidak memakan banyak uang, tidak memakan banyak waktu yang terbuang sia-sia seperti itu. Yang penting kita pakai heading 1, 2, dan 3. Kalian jangan lupa setiap kalian membuat judul itu ada yang namanya judul, subjudul, dan judul 1, judul 2. Kalian itu perlu membuat itu. Otomatis nanti semua itu bisa kalian masukkan ke dalam reference dan table of content tersebut. Jadi otomatis akan terbentuk menjadi daftar isi seperti itu.